Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Judul yang kita angkat kali ini adalah definisi Tuhan. Dalam bahasa Sanskerta, Tuhan ini adalah dari dua kata, sukata, yaitu tuh dan hyang, artinya kepala para dewa. Jadi kata Tuhan itu berasal atau diserap dari bahasa Sanskerta, ya, yang Sanskerta ini kemudian diserap oleh bahasa Jawa kuno. Jadi dari Sanskerta kemudian diserap Jawa kuno, kemudian dipakailah sebagai sebutan tentang entitas, tentang Tuhan oleh bahasa Indonesia Nusantara. Mengingat bahasa Sanskerta terkait paut dengan Hindu, Tuhan pun bermakna dewa. Disebut konvensi sebab bahasa merupakan kesepakatan sosial. Ini dari Google ya. Jadi Tuhan adalah kepala para dewa. Sekarang siapa atau apa yang disebut dewa? Dewa dan dewi adalah entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Mereka disembah, dianggap suci dan keramat, serta dihormati oleh manusia. Mereka berjenis kelamin pria disebut dewa, sedang dewi adalah untuk yang berjenis kelamin wanita. Ini Google, gitu. Tetapi Tuhan sendiri adalah entitas yang ini yang kita sembah, yang kita tuju, yang kita cintai, yang kita orientasi, alasan, sebab dan tujuan, ya. Nah itu dulu. Nah berarti kalau ada tujuan, ada alasan, berarti kan ada kaitan dengan kita. Nggak mungkin kita mencintai tapi yang nggak tahu, betul ya? Nggak mungkin kita menuju yang kita tidak tahu alamatnya. Jadi yang kita tuju itu sebetulnya pasti ada gambaran yang kita angan-angan. Entah itu alamat, entah itu wujud, entah itu apa. Nah, ada entitas yang dibalik nama Tuhan itu sendiri. Nah, kaitannya dengan apa? Cinta kita, alasan, tujuan, harapan, orientasi, sesembahan, pengabdian, yaitu kepada yang kita pertuhankan itu. Berarti kita nggak bisa menuhankan angan-angan, karena cinta kan harus ada punya alamat, ya. Nama pun harus ada alamat, betul ya? Yang bernama lonceng alamatnya mana? Ini. Gelas alamatnya mana? Ini loh. Meja alamatnya mana? Ini, dan sebagainya. Harus punya alamat yang jelas. Nah, berarti beribadah, menyembah itu pun harus ada kiblat yang jelas. Nah, tetapi kepercayaan orang, seluruh wujud ini adalah wujudnya Allah, betul ya? Lantas apakah kau bisa kemudian serta-merta kau artikan menyembah kota amal atau menyembah kipas angin? Kan nggak bisa. Di situ sebetulnya tadi itu, apakah di situ kita kemudian bertujuan untuk rasa cinta, tujuan, alasan, orientasi, sebab, ya, pengabdian, perjuangan, pengorbanan. Kalau cuma wujud, banyak wujud, ya tak? Nah makanya ya, kalau kau mencintai uang, bisa jadi Tuhanmu berupa uang itu. Kalau kau mencintai istri, bisa jadi istrimu ya berwujud yang kau perjuangkan itu. Nah makanya kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sesembahan apapun yang aku sembah kecuali Allah. Nah kecuali ini kan harus ada pembanding. Tidak ada bla 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 kecuali, nah harus ada pembanding. Nah kalau kecualinya nggak ada ya sama aja, tidak ada Tuhan juga tidak ada Allah. Ya kan? Nah ini ya, yang orang nggak punya alamat di mana yang bernama Tuhan, di mana yang kita pertuhankan. Padahal Tuhan di dunia itu punya sifat wujud, jelas. Kesitulah alamat cinta kita, bakti kita, orientasi kita, tujuan kita, berabdi berbakti. Masa nggak ada alamatnya? Nggak konkret dong. Siapa yang kau cintai? Tuhan. Yang mana Tuhanmu? Nggak tahu.
Ya, terus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana Allah yang kau saksikan? Enggak tahu. Sudah itu. Buyar itu kalau kau nggak punya arah kiblat akan siapa yang kau pertuhankan itu. Walaupun Allah tetap di arsy ya, yang lain saya kami sisayun. Kau harus punya alamat akan Allah di dunia, walaupun dia di arsy, kan? Sama seperti kau, rohmu di mana? Dunia apa akhirat? Di akhirat. Tapi kau kan harus punya alamat rohmu di sini. Nah, rohmu di dunia ada nggak sifat wujudnya? Ada. Wujudnya apa? Jasmanimu, benar tak? Lah Allah yang di akhirat, ada wujudnya di akhirat? Nggak ada. Tapi Allah yang di dunia ada wujudnya? Sama persis kan dengan kau. Nah, kalau kau nggak tahu alamat kiblat makan Tuhan, wah sudah ngawur itu. Dan ya, yang penting ya, ada satu wujud yang di situ nyambung akan Allah yang di ars. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Berarti wujud nggak sembarang wujud ini. Wujud yang ada sambungan dengan Allah yang maha mutlak di alam yang maha rahasia. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti di situ ada apa? Gelombang mutlaknya. Karena yang mutlak kan tidak terjangkau. Tapi dia wujud, sulit dimeragakan ini. Dan wujudnya adalah seorang manusia laki-laki. Tapi dia Tuhan bukan? Bukan. Ya kan? Tapi wujudnya apa? Manusia laki-laki sekali lagi. Tapi manusia laki-laki itu Tuhan bukan? Menghadap kepada wajah. Apakah wajah itu Tuhan? Tapi kau menghadap wajah, kau tahu alamat Tuhan, iya gak? Kau tahu alamat Tuhan di dunia? Tahu. Kau tahu alamat Tuhan di ars? Tahu. Di baliknya Tuhan yang wujud, gampang tak? Apakah kau diajar menyembah Tuhan yang wujud? Tidak. Kau tetap menyembah Tuhannya Rasulmu. Lah kalau kau Rasulmu sudah gak ngerti, gimana kau tahu bahwa itu adalah Tuhannya Rasulmu? Beda gak Tuhannya Rasulmu sama Tuhanmu? Beda. Kalau Tuhannya Rasul pasti gak? Pasti. Kalau Tuhannya dirimu, wah bisa jadi kesasar, ngeri nih. Makanya kalau nggak punya Rasul jelas sesat. Tipis loh ya. Tuhan wujud ya di dunia. Tapi apa wujud itu Tuhan? Di mana Tuhan yang di ars? Di balik yang wujud. Tahu alamatnya Tuhannya di ars? Saat kau di dunia, tahu. Di balik yang wujud. Tahu alamat Tuhan di dunia? Di balik yang wujud. Nah, itu ada wujud yang tersambung akan Tuhan yang maha kuasa, maha rahman rahim. Itu ya gak sembarang orang ketemu. Itu kan ada di syahadat terusnya. Siapa Tuhan wujud itu di dunia yang wujud itu? Ya utusannya lah. Kalau Pak Jokowi kan di Jakarta, nah kalau di Ambon sini misalkan, kemudian Pak Jokowi kirim utusan. Siapa wujudnya Pak Jokowi di sini? Ya utusannya lah. Tapi apa dia Pak Jokowi? Bukan. Itu utusannya. Tapi kau tahu di mana Pak Jokowi? Ya di balik utusannya itulah. Resmi nggak ini? Resmi. Karena sistem itu dibikin Tuhan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi nggak sembarangan wujud yang bisa kita pakai. Makanya ini wajah tuh wajah. Nah coba kalau nggak ketemu wajah, kamu pandang Ka'bah, kau sembah Allah lewat Ka'bah. Sesat ya itu? Kau pandang pohon randu, kau sembah Tuhan lewat pohon randu. Sesat ya itu? Kau pandang lafal Allah, lafalnya tok, kau sembah Tuhan lewat lafal Allah. Sesat itu? Ingat ya, ada sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh setan. Apa itu? Wajah Rasulullah. Apakah wajah ini? Bukan. Itu adalah gelombang nurnya. Kalau wajah ini bisa ditiru foto, dilukisnya bisa, dipatung aja bisa, enggak? Nah itu gelombang mutlak itu, mulai pembawa mutlak, saluran gelombang mutlak dan sumbernya maha mutlak, itu yang nggak bisa ditembus, ditiru oleh iblis itu yang dicari. Nah kalau kita bagi petakannya salah, coba. Dan jalannya harus pasti ya. Wabtaghu ilail wasilah wajah itu bisa pilih dalam tubuh. Kalau nggak ketemu jalan dan cara, yang sudah pasti sesat. Makanya bunyinya saat itu bersaksi, bukan melihat, bukan mengucapkan. Bersaksi adalah melihat, tapi dengan kronologi. Kenapa kok wujud itu? Ada apa dengan itu enggak? Bukankah banyak wujud? Kenapa kok kau menghadap wujud itu? Kenapa kau bersaksi akan wujud itu? Bukankah ada monyet kayak tokek kayak lemari, ada kulkas?
Nah, padahal jelas ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Di situ ada 3 entitas berbeda ya. 1 Allah, 2 Muhammad, 3 Rasulullah, itu enggak? Kau bersaksi akan Allah, gak mungkin dengan matamu. Tapi kau bersaksi akan Rasulullah. Tapi karena Rasul di dunia itu wujud, wujudnya siapa? Nabi Muhammad. Maka kau sebut Rasulullah itu beserta wadah wujudnya, maka kau sebut Muhammad Rasulullah. Wujudnya apa? Manusia. Jadi dari dulu sampai sekarang sebetulnya wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia.